No gold is not in her. She's a diamond. Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan RX 588GB GDDR5 dari Gigabyte. Kita langsung ke spesifikasinya aja ya. Dia memiliki 8GB VRAM dengan tipe GDDR5, GPU di Polaris 20. Dia rilis di April 18 di 2017. Kita bisa lihat juga dia memiliki memori bus di 256 bit dan TDP di 185 watt, yang dimana lumayan tinggi ya. Dia butuh 1 kali 8 pin power. Kita juga lihat ini untuk profilnya, dia memiliki dual fan dan 4 output. Tadi 4 outputnya itu ada 1 HDMI dan 3 DisplayPort. Jadi ini tuh adalah salah satu VGA yang masih banyak banget dicari ya sama orang-orang, untuk performanya dan juga price to performance sih. Untuk harganya sekarang ini udah di bawah 1 juta, mungkin di 1 juta sampai ya di bawah 1 juta lah. Tapi gimana untuk performanya? Kita langsung cek aja, nggak perlu lama-lama. Kita langsung ke test bench, so let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 588GB dari Gigabyte. Kali ini kita ada di Descender. Kita langsung cek aja untuk settingannya. Untuk settingannya kita setting ke ultra. Ultra VSync kita off. Oke, kita langsung cek aja. Di sini suhunya teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ada di 68 derajat yang akan naik terus karena VGA RX 580 ini memang tergolong cukup panas, dan FPS yang didapat di Ultra 1080p kita dapat di 80-an FPS dengan record, dimana kalau tanpa record kita bisa dapat di 90-an, dan juga ini udah dipastikan aman banget ya. TDP-nya memang lumayan gede, ada di 120-an watt, 111 hingga 120 watt. Tapi ya namanya juga RX 580 power hungry, kita di sini menggunakan yang 8 pin dari Gigabyte. So untuk teman-teman main game kayak gini mah sebenarnya merem ya RX 580, bahkan bisa diajak main game-game AAA dengan settingan yang menyesuaikan pastinya. Oke. Descender sih segini aja ya. Kita mau ngetes apa lagi kalau Descender? Langsung bench untuk CPU-nya aja. Untuk dari gameplaynya sih ya udah aman banget. Oke, kita nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan Spider-Man Remaster. Kok Spider-Man Remaster? Pengetesan RX 580 4GB GDDR5 dari Gigabyte. Kali ini kita ada di Spider-Man Remaster ya teman-teman. Kita langsung cek aja untuk spesifikasi untuk display settingnya. Kita ada di 1080p. VSync kita off, AMD FSR di kayaknya kita matiin dulu aja kali ya. Oke, kita matiin dulu AMD FSR-nya. Untuk grafiknya kita setting di medium, di high aja deh. Oke, kita cek aja di high kita dapat di 65 fps. Di high 1080p kita dapat di 50-an fps, yang dimana ini oke banget sih. Ini tanpa bantuan FSR lah ya, udah lancar banget. Suhu juga ada di 69, di kisaran 70. Oke. Suhunya ada di kisaran 50-an fps, yang dimana udah oke banget. Ini karena ada efek dari recording juga. Untuk RX 580 makanya ini udah bisa banget ya buat main game-game AAA, tapi ya dengan settingan menyesuaikan. Contohnya seperti Spider-Man Remaster ini kita main di 1080p medium, dapat FPS di kisaran 50-an dengan aman ya. Untuk suhunya juga kita bisa lihat ada di 71. Dia kalau sebelum di record tadi saya coba tes itu maksimumnya ada di 74, 75 ya, wajar karena RX 580 memang sepanas itu, dan juga PDP-nya yang lumayan besar ya, ada di 100-an watt.
Kita lihat lagi untuk settingannya, ini di high semua display. Nah kalau kita upscale menggunakan FSR 2.0 di quality ya, kayaknya lebih oke sih. Kita bisa dapat 80-an fps tuh, 60 sampai 80 fps, yang dimana akan lebih stabil ya. Ini udah oke banget sih. Makanya RX 580 itu sebenarnya masih banyak banget yang cari, tapi ya teman-teman tetap harus hati-hati karena RX 580 yang bekas itu harus dicek menyeluruh karena biasanya ada bekas pemakaian dari mining seperti itu. Oke, sekian pengetesan di Spider-Man, kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 580 8GB GDDR5 dari Gigabyte. Kali ini kita ada di God of War 2018. Kita langsung cek untuk settingan displaynya, ada di 1080p. Ini kita pakai FSR kita offin aja dulu, VSync kita offin, dan frame limit kita off juga. Untuk grafiknya kita main di original ya. Untuk FPS yang didapat, kita dapat di kisaran 50 sampai 60-an, tapi kalau tanpa record bisa sampai di 70-an FPS. Teman-teman bisa lihat ya, ini lancar banget tanpa FSR, tanpa bantuan FSR sama sekali. Setting original, kita bisa dapat di 60-an, bahkan ini sambil record. Kita bisa lihat ya. Untuk memori yang digunakan ada di 3,5 GB lah ya. Kita bisa lihat di pojok kiri atas, suhunya ada di 74. Lancar banget, nggak ada scene lagi bertarungnya sih. Yang kita tes di sini, seperti itu, aman banget ya. Oke, inilah pengetesan RX 580 di God of War 2018. Ini aman banget, bener-bener oke. Oke banget ya. Tadi mana? Oh, udah di pick up. Ini oke banget, udah aman banget, lancar banget. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 580 8GB DDR5 dari Gigabyte. Kita lanjut ke settingannya dulu. Ini settingan habis ngetes apa ini? 1366. Kita di 1080p full screen, VSync off, maksimum FPS di off. Kita apply dulu. Nah, oke, untuk grafik kita setting di medium ya. Di medium kita langsung resume. Oke, di sini kita dapat di 50-an fps, 40 hingga 50 fps karena sambil record ya. Kalau tanpa record ini sudah dipastikan bisa jalan di atas 60 kok. Udah aman banget. Ya, teman-teman bisa lihat ini oke banget. Kita main Cyberpunk pakai RX 580 di 1080p setting medium. Ini udah lumayan banget. TDP-nya ada di 90-an watt dan juga untuk suhunya ada di 60-an, 69, 70, sekitaran segitu. Yang mana ini udah aman banget. Kita coba jalan-jalan ke kota yang ramai, FPS akan sedikit drop, tapi kalau tanpa record ini udah aman banget sih, dijamin udah enak banget. Cuma sekali lagi teman-teman kalau mau beli RX 580 pastiin dari user langsung, penggunaannya juga terawat, jangan kalau bisa bekas X mining. Sebenarnya X mining itu nggak masalah asal yang mining itu bener-bener ngejaga barangnya, ngerawat barangnya gitu loh. Kita bisa lihat suhunya ada di 71, yang dimana ini oke banget, aman, tidak ada stutter atau frame drop yang mengganggu ya. RX 580 GB masih bisa diajak 1080p main game AAA sih, tapi ya dengan settingan menyesuaikan gitu. Oke, sekian pengetesan di Cyberpunk 2077. Kita lanjut ke game selanjutnya. Kembali di pengetesan RX 580 8GB GDDR5 dari Gigabyte. Kali ini kita ada di Forza Horizon 5. Kita pakai RX 580 8GB. Kita lihat bareng-bareng untuk settingannya. Kita ada di 1080p, frame rate di unlock, nggak ada VSync.
Dan kita lihat grafik settingnya ada di high ya. Di high 1080p kita dapat di 70 hingga 80-an fps. Bentar. Bosen kita lewat situ mulu. Nah, kita pindah lewat sini kayak biar jalanannya beda. Nah, sini teman-teman bisa lihat dapat fps di kisaran 80-an fps yang dimana udah oke banget ya. Main Forza Horizon 5 di 1080p setting high. Untuk suhunya ada di kisaran 70, kita dapat di 70 derajat, dan juga untuk TDP-nya ada di 80 watt, 88 watt. Ya, kita bisa lihat di sini juga nggak ada stutter, nggak ada patah-patah. Ini karena record, kemungkinan besar malah bisa dapat FPS yang lebih dari 80-an FPS, yang dimana ini udah oke banget buat game-game racing balapan semacam Forza Horizon 5 ini. Temen-temen, gimana? Sebenarnya RX 580 tuh masih oke ya, apalagi cuman buat game-game e-sport udah overkill banget. Dan ya udah bisa diajak main game-game AAA kayak gini, udah mantep lah. Ada stutter sedikit, itu mungkin efek dari recording ya. Ini bisa juga lihat nih suhunya udah mulai di 72, tapi ya maksimum dari si RX 580 ini suhunya ada di 76 derajat ya. Emang lumayan tinggi karena dia juga emang ya power hungry-nya lumayan lah. Oke. Jadi sebenarnya masih oke banget, teman-teman bisa deh bantu komen di bawah menurut kalian gimana RX 580 8GB tuh apa ya, masih banyak dicari tuh kenapa sih? Teman-teman yang mungkin lagi mau build apa pasti ada juga yang dapat saran dari temennya, rekomendasi pakai RX 580, pakai GTX 1060, karena emang ya untuk yang budgetnya rendah bisa pilih VGA itu sih. Oke. Waduh. Oke, jadi ini ya untuk RX 580 ini masih oke banget ya. Teman-teman bisa bantu komen di bawah dan kita lanjut ke konklusinya aja. Let's go. Ya, jadi gimana menurut kalian sih VGA RX 580 ini yang powernya emang lumayan sih ya, listriknya lumayan. Cuman masih oke untuk dibawa game-game zaman sekarang masih bisa lah. Bisa komen di bawah ya. Dan untuk teman-teman yang suka video kayak gini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. And kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye-bye. And I'll go